Gas review iPhone SE 2022. Oke, ini SE 3 ya. Sebelumnya kita sudah bahas iPhone SE 2 dan sekarang iPhone SE 3-nya. Apakah perbedaan spek dan performanya jauh? Yuk kita tonton sampai habis ya. Saya beli di harga 2,8 jutaan aja, dan jangan ditanya kenapa gak beli resmi aja. Mahal ya teman-teman, harganya kalau yang e-box resmi itu 4,5 sampai 4,8 jutaan. Selisih 2 juta ya. Di sini saya nggak nyaranin beli HP non resmi, tapi hanya sebatas menjawab iPhone SE 3 di tahun 2025. Tergantung Anda mau beli yang mana, menyesuaikan budget dan juga kebutuhan aja ya. Usahakan kalau beli online bisa ceknya agar tidak tertipu. Ini saya beli SIM stiker ya, atau WiFi only, yang SIM-nya itu di lock ya, jadi gak bisa pakai kartu. Kalau kemarin yang SE2 yang saya review dia WiFi only tapi SIM-nya nggak dikunci, jadi otomatis bisa pakai kartu. Yang ini sebetulnya bisa pakai kartu, cuma dia harus pakai eSIM dulu agar bisa pakai kartu SIM. Paham nggak? Kalau nggak paham tulis di kolom komentar deh, tanya-tanya. Nanti saya akan jawab. Nah, oke, untuk tampilannya bagus, masih bagus ya. Oke, di sini untuk belakangnya ditulis SIM stiker ya. Dan untuk tampilan depannya seperti ini. Oke, kita nyalakan, dan ini enak banget ya buat digenggam tuh. Pas banget di tangan. Tapi sayang sekali ya, di bagian layar atasnya tuh yang sebelah kanan dia ada lecet gitu kan. Nah itu. Tapi gak apa-apa lah, kita cek-cek aja dulu ya HP-nya. Oke, yang pertama kita cek True Tone terlebih dahulu ya. Nah ini kita tes True Tone, ternyata ada. Oke, langsung kita masuk ke bagian pengaturan. Nah, bisa kita lihat untuk regionnya adalah LLA ya, atau Amerika Serikat. Dan sebetulnya saya itu benar-benar menjauhi region LLA ya. Karena apa? Ya karena sepengalaman saya itu region LLA itu kebanyakan part-partnya diganti ya. Jadi nggak original. Tetapi di iPhone ini di True Tools itu hijau semuanya ya. Hijau bener-bener ya. Full 100% ya, nggak 90%, tapi full 100% hijau. Luar biasa ya. Oke, di sini sidik jarinya masih lancar ya. Nah, ini saya percepat aja, dan oke, masih bisa untuk sidik jarinya, semuanya aman. Dan kita cek aja sekarang langsung ke bagian kamera ya, untuk di dalam ruangan terlebih dahulu. Entah kenapa kalau iPhone itu sebetulnya yang ditunggu-tunggu itu pada bagian cek kameranya ya. Nah, ini bisa kita lihat sekilas untuk hasil kameranya itu ya bening ya kalau dilihat dari tampilan layar luar handphone. Dan untuk hasilnya seperti ini. Gimana menurut Anda? Apakah bening? Menurut saya bening sih ya, asli. Ini baru di dalam ruangan. Kita akan pindah ke luar ruangan terlebih dahulu ya, agar bisa memaksimalkan hasil video ataupun kamera dari iPhone SE 3 ini. Oke, nah di sini kita berada di luar rumah ya untuk pengecekan foto dan video iPhone SE 3 ini. Ada yang tahu tempatnya ini di mana? Oke, untuk kameranya itu 12 megapiksel ya. Dan juga ini kameranya cuma satu sih, tapi hasilnya bagus. Benar-benar bagus sih kalau menurut saya. Oke, kita lihat-lihat dulu di bagian luar. Nah, itu bisa kita lihat hasilnya masih oke-oke aja ya. Nah, untuk foto dan juga video itu benar-benar bagus. Nah, ini langsung kita piringkan aja, dan ke suara original hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil perekaman dari iPhone SE generasi ketiga ya. iPhone SE tahun 2022. Dan saya rasa di harga 2 jutaan ini susah ya buat ngalahin iPhone, kamera iPhone ya. Tingkat kestabilan juga bagus, dia kejernihan juga bagus ya. Nah, ini kita bisa lihat, ini untuk zoomnya, dan ini untuk mode normalnya. Lihat, apalagi kalau dialihkan ke langit seperti ini. Wow, ini benar-benar hasilnya luar biasa ya. Emang kalau iPhone gak diragukan lagi ya soal kamera ataupun videonya ya. Dan ini tuh di kualitas 4K ya, karena yang HD-nya sudah dibahas. Oke. Dan kalau untuk nge-review pun ini masih sangat-sangat worth it sih. Bening kan. Ini iPhone 12 mini ya. Walaupun dipakai review ya masih bagus ya. Pokoknya masih mantap. Dan ini adalah hasil dari foto-foto iPhone SE 3 ya. Dan menurut saya masih bagus-bagus aja sih. Ini di waktu pagi hari ya. Jadi cahayanya itu ya cahaya pagi hari. Kebetulan saya ini kan pegang iPhone 12 mini ya. Langsung aja kita bandingkan aja ya.
Nah, untuk iPhone 12 mini dan iPhone SE 3, nah ini perbedaannya seperti ini. Oke, menurut Anda bagus yang mana nih? Ya pastinya iPhone 12 mini sih kalau menurut saya yang sebelah kanan. Untuk jangkauannya itu lebih luas dan bagian penangkapan cahayanya itu dia lebih bagus ya. Nah, bisa dilihat lah. Nah, untuk foto-fotonya juga terlihat jelas ya, iPhone 12 mini ini lebih unggul dibandingkan iPhone SE 3 ya. Keunggulan lainnya di iPhone 12 mini sudah support ultrawide ya, jadi dia jangkauannya bisa lebih luas ya untuk fotonya. Kali aja nanti di kolom komentar ada pertanyaan, Bang, bandingkan sama iPhone SE 2. Nah, oke. Jadi SE 2 yang kemarin saya review itu sudah sold out ya, sudah terjual. Jadi saya nggak punya iPhone SE 2-nya. Dan ya kita ambil kesimpulan aja lah, ini ditonton di channel ini ya. Saya nonton full dan hasilnya sungguh luar biasa. iPhone SE 3 jelas lebih unggul di bagian spesifikasinya ya. Karena dia sudah memakai A15 Bionic. Itu setara dengan iPhone 13. Kalau dari segi kamera, dia sama aja sih kalau menurut saya. Nggak terlalu berbeda jauh. Nah, ini di kolom komentar juga ada yang komen ya. Jadi iPhone SE 3 itu lebih cepat dari iPhone SE 2 ya. Tapi iPhone SE 2 juga udah cukup cepat sih segitu dan juga bisa digunakan. Oke, kita tes di bagian fotonya ya. Di sini kan saya masih ada ya untuk hasil foto ataupun video dari iPhone SE 2 kemarin. Nah, ini iPhone SE 2 dan iPhone SE 3. Sebetulnya iPhone SE 2 ini sudah bening dan juga bagus ya. Tapi di SE 3 dia lebih detail lagi ya, beningnya lebih bagus lagi ya. Nah, mungkin dari peningkatannya itu dari segi detailnya lebih baik dari iPhone SE 2. Sekarang kita masuk lagi ke ruangan ya. Ini di dalam ruangan dan menggunakan cahaya lampu. Apakah masih bagus hasil video ataupun hasil kameranya? Oke, langsung aja kita tes ya. Di sini kalau di tampilan layar untuk hasil videonya ya bagus-bagus aja gitu kan. Dan untuk hasil aslinya seperti ini. Nah, bisa kita lihat secara langsung untuk ini kan pakai lampu biasa tanpa tambahan lampu yang lighting besar itu ya. Pokoknya pakai lampu kamar biasa ya, jadi nggak ada tambahan lampu lagi. Dan hasilnya seperti ini. Ya, emang untuk kejernihan di kondisi low lag kurang, tapi segini ya cukup lah. Ini masih bisa lah untuk dipakai review-review HP. Ya, meskipun tidak sebening iPhone 12 mini saya yang saya emang bener-bener pakai untuk record ya. Karena ini direkam oleh iPhone SE 3 ya. Dan kalau dipakaikan lampu, nah seperti ini ya. Nah, ini untuk di hasil cahaya yang maksimal ya, pastinya ada tambahan cahaya lagi yang lebih baik. Hasilnya pun akan lebih baik juga ya, dari detail, dari warna dia akan benar-benar kuat gitu kan. Lebih bagus gitu ya intinya. Contoh nih kalau saya matikan lagi lampu tambahannya, nih hasilnya seperti ini. Cekrek. Nah, lihat gelap ya. Jadi kurang maksimal. Kalau dinyalakan, nah keluarlah itu kan untuk hasil terbaik dari iPhone SE 3 ini. Oke, langsung kita keluar lah. Ini ke Alfamart ya. Kita beli-beli apalah di sini sambil tes-tes kameranya di malam hari. Ini Indomaret ya. Oke, di sini ya bagus-bagus aja sih kalau cahayanya memadai ya. Karena di Indomaret juga cahayanya bagus. Jadi ke hasil video juga dia bagus ya. Nah, seperti ini hasilnya. Dan untuk kestabilan juga nggak perlu ditanya lagi ya. Stabil di mode HD ataupun 4K ya. Nah, ini jadi seperti ini. Gimana menurut kalian? Ini sih bener-bener kayak bisa dijadiin sinematik ya. Jadiin film juga bisa sih kalau hasil kameranya segini ya cukup lah. Untuk diedit-edit sedikit, wah ini udah mantap banget lah. Apalagi kalau Anda jago ngedit lagi. Wah, ini tambah bagus pasti hasilnya. Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil dari perekaman HD ya iPhone generasi ketiga, iPhone SE 3 tahun 2022, dan saya rasa masih bagus. Bisa kita lihat untuk detail gambarnya juga cukup jelas ya, bening. Besok. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian pengecekan performa ya di iPhone SE 3 ini. Pertama kita tes suara dulu aja deh. Nih, buka YouTube terlebih dahulu ya. Ini YouTube-nya baru saya install. Kita cari musik NCS aja biar nggak kena copyright ya.
Oke, di sini untuk pindah-pindah ataupun pas klik tab-tabnya itu dia ngebut lah. Untuk chipset A15-nya itu benar-benar terasa ya di iPhone SE 3 ini ya. Jadi emang setara dengan iPhone 13 ya. Dan untuk hasil suaranya ya sebentar ini saya tes dulu untuk bagian pindah apps ini enak banget ya. Masih enak dan tadi juga saya sempat buka game Mobile Legends dan masih terbuka ya. Berarti bagus ya untuk pengelolaannya. Ini langsung aja kita tes soundnya ya. Tes suara. Oke, gimana untuk hasil suaranya? Masih bagus kan? Ciri khas iPhone di hasil suara itu memang sangat-sangat bagus sih kalau menurut saya gitu kan. Oke, kita langsung tes performa menggunakan Mobile Legends ya. Di sini apakah ada patah-patah? Saya rasa nggak mungkin sih sekelas chipset A15 Bionic nggak mungkin ada patah-patah ya. Dan di sini kita mau latihan aja biar nggak lama gitu kan videonya. Sebetulnya kalau main Mobile Legends itu kayak di iPhone 7 pun masih bisa loh lancar, apalagi di iPhone SE 3 ini ya dengan chipset A15 Bionic. Pokoknya nggak perlu dikhawatirkan lah, untuk game-game masih bisa dilibas dengan baik. Nah ini kita coba lihat dulu, ini kita apa untuk ini ya energinya kita setting ke tidak habis. Setelah itu kita cek di bagian grafisnya terlebih dahulu ya. Nah ini bisa ultra dan juga tinggi. Ternyata nggak bisa full rata kanan ya, tetapi settingannya tinggi. Oke lah, nggak apa-apa. Yang penting dia bisa berjalan dengan lancar ya ketika bermain game. Oke, di sini karena HP-nya kecil ya mungkin saya harus ini ya, harus menyesuaikan. Tapi kesininya ya bisa juga sih, lumayan lah. Oke, kita tes sekali lagi ya. Oke, nah ini untuk perpindahan skillnya ya masih enak-enak aja gitu kan, lancar dan bisa dilibas dengan baik ya pastinya. Nah oke, setelah Mobile Legends kita langsung alihkan ke game apa ini, PUBG Mobile. Nah ini dia game PUBG Mobile. Di sini kita akan melakukan pengetesan kembali untuk tes performa di iPhone SE 3 ini menggunakan game PUBG Mobile. Apakah lancar? Oke, kita langsung masuk aja dan kita langsung bermain game PUBG Mobile-nya. Di sini kita lihat nih, ini langsung ada musuh nembak, langsung kita tembak. Dan enak banget asli, ini bener-bener pokoknya game apapun kayaknya masih bisa dilibas ya dengan baik. Karena nggak ada patah-patah atau lag sedikit pun ya. Nah, ini bisa kita lihat. Oke, di sini dia berhasil tumbang ya, kita kill satu. Nah, di sini kita keluar lagi cari musuh ya, dan untuk settingan grafisnya itu, nah ini bisa kita lihat ya. Nah, ini settingan awal ya. Kita ubah dulu ke mode custom ya. Dan di sini bisa HDR dan juga ekstrim ya untuk settingannya. Nah, ini untuk diaktifkannya dia perlu waktu sebentar. Nah, ini ketika pas diklik ya. Nah, ini tunggu sebentar ya. Karena emang semua HP pun seperti ini ya kalau pindah resolusi ya. Oke. Kita langsung lagi buka game PUBG Mobile-nya, nyari musuh ya, satu kali lagi. Tapi kalau nggak ketemu musuhnya ya udahlah, dan di sini kita kalah. Oke deh, nggak apa-apa. Langsung kita klik kembali dan oke, kita akan bahas untuk soal SIM stiker ya. Bagi yang belum paham nih, saya tunjukkan untuk AirSIM tadi yang di awal video tadi. Nah ini dia, ini namanya AirSIM. Fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya itu untuk membuka ya, membuka yang ada di pengaturan itu kan dia SIM-nya terkunci. Nah jadi alat ini atau komponen inilah yang bisa membukanya. Nah jadi dia pakai alat eksternal lagi agar sinyalnya itu bisa muncul. Tapi di sini saya nggak coba masukkan ya karena ribet ya gitu kan. Dan beresikonya gimana? Sebetulnya ini tuh tebel ya, agak tebel dan dia bisa aja nyangkut di dalam. Resiko lainnya apa? Nggak ada sih, cuma itu aja. Tapi ya bisa juga tetap dipaksa dimasukin.
Untuk penjelasan lengkapnya udah saya buatkan sih di video yang ini nih, tinggal dilihat aja ya. Dan mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian dulu ya. Terima kasih, salam hangat dari channel Rivaldi XYZ.